Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gupi Education. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial cara membuat soal ulangan atau ujian online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Adapun hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah laptop atau komputer PC. Yang kedua adalah akun Gmail kita. Yang ketiga, master soal plus kunci jawaban yang sudah kita buat di MS Word. Kemudian yang keempat adalah koneksi internet. Langkah pertama, kita klik Google Chrome kita. Kemudian di kotak ini kita ketik drive.google.com, kita enter. Bagi Bapak Ibu guru yang pertama kali memasuki Drive ini, maka pertama kali Anda harus mengisi sign in berupa email dan password Anda. Saya isikan, kemudian di next, kemudian Bapak Ibu guru isikan password Gmail Anda. Ya, ini adalah tampilan dari Google Drive kita. Kemudian langkah berikutnya, kita akan membuat terlebih dahulu folder sebagai tempat file soal kita berada. Yang pertama, klik tombol baru, kemudian klik tombol folder. Setelah itu kita rename dengan nama file yang akan kita buat. Contohnya soal PAT kemudian setelah kita buat namanya, kita klik tombol buat, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada folder soal PAT Bahasa Inggris kelas 7. Setelah itu kita klik dua kali di folder yang sudah kita buat ini. Nah, di sini isi folder masih kosong. Nah, kita akan mulai dari sini. Langkahnya klik baru, kemudian klik tombol lainnya yang paling bawah, kemudian kita geser saja ke kanan. Kita klik tombol Google Formulir. Kita tunggu prosesnya. Baik, ini adalah tampilan awal kita untuk nanti kita masukkan identitas siswa, kemudian data ujian, kemudian kop dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita beri nama dulu. Di kotak ini ya. Kemudian kita arahkan kursor kita ke sini dan secara otomatis nanti namanya akan menjadi. Baik, langkah berikutnya kita akan mengisi deskripsi formulir pada kotak ini. Kita isikan mata pelajaran yang akan diujikan, contohnya bahasa Inggris, kemudian kelas, kemudian hari dan tanggal. Kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian waktu, juga kita kosongkan terlebih dahulu. Baik, setelah mengisi deskripsi formulir ini, kita akan membuat kop yang akan kita gunakan di soal ujian kita dengan cara
kita klik sesuaikan tema, klik tombol sesuaikan tema, kemudian kita klik tombol pilih gambar. Ya, di sini sebenarnya kita sudah diberikan beberapa opsi crop, tapi kita bisa menggantinya dengan crop yang sudah kita buat sendiri dengan cara kita klik tombol unggah, kemudian kita klik tombol cari. Ya, di sini kita akan mencari di file mana crop tersebut kita simpan. Nah, di sini adalah crop yang sudah saya buat. Kita klik saja, kemudian klik tombol open. Ya, di sini kita bisa mengatur gambar, tapi karena tidak muncul previewnya, maka bisa langsung kita klik selesai saja, karena tadi untuk ukuran foto crop-nya sudah saya sesuaikan, jadi tidak perlu diatur-atur lagi. Langsung saja kita klik tombol selesai. Ya, di sini crop kita sudah terlampir. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat isian data siswa dengan cara kita arahkan kursor kita ke tombol pertanyaan ini, kita klik saja, kemudian kita isi nama. Otomatis nanti di sini akan berubah menjadi jawaban singkat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu guru untuk menggeser tombol wajib diisi. Berikutnya kita klik tombol tambahkan pertanyaan untuk isian berikutnya, isian data siswa berikutnya, seperti saatnya kelas. Di sini untuk kelas kita bisa memilih menu drop down. Nah, kemudian kita klik kursor kita di sini, kita klik saja. Ya, kita ketikkan kelas siswa kita 7A, 7B, kemudian 8A, 8B, 9A, dan 9B. Kemudian kita klik di sini wajib diisi. Ya, setelah itu bisa kita tambahkan kembali dengan mengklik tombol tambahkan pertanyaan. Di sini kita bisa isikan nomor absen atau nomor ujian juga bisa. Kemudian di sini kita isikan jawaban singkat. Ya, jika muncul seperti ini, kita klik saja hapus. Jangan lupa diklik wajib diisi. Kemudian kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Sekarang kita akan memberikan token. Token ini digunakan untuk membuka soal. Caranya kita atur di opsi ini, tanda panah kecil ke bawah ini kita klik, kemudian kita pilih teks. Kemudian di kotak ini bisa kita isikan token sesuai dengan keinginan kita. Saya mengetikkan untuk token ini EN6L15H_7. Ya, ini contoh token yang saya buat. Kemudian di sampingnya adalah isian untuk teks kesalahan khusus. Kita berikan notifikasi jika ada siswa yang salah memasukkan token. Seandainya kita ketikkan mohon maaf, token Anda salah, silakan coba lagi.
Dan di sini juga harus kita klik wajib diisi. Nah, token ini perlu Bapak Ibu guru simpan agar kita tidak lupa saat nanti kita share ke siswa-siswi kita. Baik, secara umum untuk KOP dan isian data diri siswa sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan soal dengan cara mengambil dari master soal yang sudah kita buat di MS Word kita. Tapi sebelumnya kita akan mengatur beberapa pengaturan terlebih dahulu yang akan nanti kita gunakan form ini menjadi format ujian yang nanti kita akan bisa mendapatkan nilai dan koreksi dari yang sudah siswa kerjakan. Caranya adalah kita klik setelan, kemudian di sini untuk menu umum kita biarkan saja kosong, kemudian lanjut ke sebelahnya presentasi. Di sini checklist tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain kita hilangkan saja, kemudian kita isikan pesan konfirmasi. Bisa kita berikan kata-kata sebagai reward untuk siswa yang sudah selesai mengerjakan. Contohnya, terima kasih sudah mengerjakan soal PAT Bahasa Inggris kelas 7. Semoga nilaimu memuaskan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Ya, ini sifatnya opsional, jadi nanti Bapak Ibu guru bisa sesuaikan dengan kata-kata Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian kita geser langsung saja ke sebelah kanannya di menu kuis. Di sini kita geser tombol ini jadikan ini sebagai kuis. Ya. Kemudian kita geser ke bawah. Ini biarkan, segera setelah setiap pengiriman kita biarkan. Ini tidak perlu kita klik, dan responden dapat melihat 3 fitur ini. Kita hilangkan checklistnya saja supaya nanti anak-anak tidak bisa mengakses, hanya kita yang tahu, dan nanti kita bisa men-share-nya setelah siswa selesai mengerjakan saja. Baik, kemudian setelah kita atur pengaturan ini, kita klik tombol simpan. Ya, sudah. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan soalnya. Nah, di sini kita akan pecah bagiannya menjadi bagian soal. Nah, caranya jangan klik tambahkan pertanyaan, tapi kita klik tombol yang paling bawah, yaitu tombol tambahkan bagian. Ya, setelah kita klik, maka muncul bagian 2. Di sini ada notifikasi bagian tanpa judul. Kita ubah saja ini menjadi instruksi. Seandainya pilihlah salah satu opsi jawaban yang benar. Seandainya seperti itu, nanti bisa Bapak Ibu guru ganti dengan kata-kata Bapak Ibu guru semua masing-masing. Kemudian ini kotak instruksinya sudah selesai. Deskripsi opsionalnya tidak perlu kita isi, juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah kita menambahkan pertanyaannya. Caranya bagaimana? Kita klik tombol tambahkan pertanyaan. Klik tombol tambahkan pertanyaan. Tarik ke bawah. Nah, ini akan muncul kotak pertanyaan nomor 1. Kotak pertanyaan di nomor yang pertama. Baik, sampai tahap ini kita buka Microsoft Word kita yang ada master soal kita. Di sini sudah saya siapkan sebagai contohnya. Ya, ini adalah contoh dari master soal saya. Contoh master soal untuk Google Form. Ada beberapa tipe soal atau contoh soal. Yang pertama ada soal yang pertanyaan dan jawabannya tulisan. Kemudian ada juga contoh soal yang memiliki pertanyaan ada unsur gambarnya dan opsi jawabannya adalah kata-kata. Kemudian ada contoh soal yang lain yang mana pertanyaannya kata-kata.
kata, opsi jawabannya berbentuk gambar seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan cara menginput atau memasukkan soal dari master di MS Word kita ke Google Form kita. Caranya, kita blok pertanyaan di nomor 1, blok, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita kembali ke jendela Google Form kita. Di sini, di kotak pertanyaan ini, kita pastekan dengan cara klik kanan dan paste. Ya, muncul. Selanjutnya, kita akan mengisikan opsi jawabannya. Langkahnya, kita kembali ke MS Word kita blok. Nah, kita blok opsi A, B, C, D-nya, kemudian klik kanan, kita copy. Kemudian kita kembali ke jendela Google Form kita. Di sini kita klik opsi satunya, kita klik, kemudian kita klik kanan paste. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan tentukan kunci jawaban dan nilai poin benar setiap pertanyaan. Klik tombol kunci jawaban, kemudian di kotak poin ini Bapak Ibu guru bisa menentukan berapa poin setiap soal yang dijawab benar oleh siswa kita. Seandainya kita berikan 1 poin atau 2 poin atau 3 poin, 4 poin, itu monggo Bapak Ibu guru yang menentukan. Seandainya saya berikan contoh 1 poin. Kemudian setelah kita berikan poin, kita akan menentukan jawaban dari pertanyaan ini. What is the antonym of dry? Maka jawabannya yang benar adalah wet. Klik wet, kemudian kita klik tombol selesai. Ya, dan jangan lupa langkah terakhir adalah kita geser menjadi wajib diisi. Kita sudah selesai untuk membuat soal nomor 1. Kemudian kita akan membuat soal nomor 2 dengan cara klik tombol tambahkan pertanyaan. Kemudian kita geser sedikit, kita masukkan di sini kursornya. Setelah itu kita pindah lagi ke MS Word kita lihat jenis atau contoh soalnya seperti apa. Ya, di soal yang nomor 2 ini kita ada soal yang formatnya gambar, kemudian ada pertanyaannya juga. Bagaimana cara menginput soal yang ada unsur gambarnya, yaitu Bapak Ibu guru yang pertama kali harus sudah menyimpan gambar ini dalam bentuk format PNG atau JPG di laptop Bapak Ibu guru semua. Setelah itu kita akan mencarinya di Google Form kita. Nah, sebelum kita ketik atau kita pastekan pertanyaannya, kita akan mengakses dulu gambar dari pertanyaan nomor 2 dengan cara kita klik gambar ini, ikon ini, kemudian kita klik cari untuk mendapatkan foto atau gambar yang sudah kita simpan di folder kita yang akan nanti kita lampirkan di soal nomor 2. Di sini saya menyimpannya, dan ya, ini adalah gambar yang saya gunakan nanti di lampiran soal nomor 2. Saya klik open, kita tunggu. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke Word kita blok dan kita copy pertanyaannya, klik kanan copy, kita kembali ke Google Form dan di sini klik kanan dan di paste. Ya, seperti ini. Ini berarti outputnya kita ganti below ya. Kemudian berikutnya kita isikan opsi jawabannya. Ini kita copy dan kita kembali lagi ke Google Form, dan sini kita akan pastekan dan hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa setelah ini kita akan tentukan kunci jawabannya dan poin benar setiap pertanyaan. Contohnya tadi saya berikan 1 poin, kemudian jawaban ini adalah B.
kemudian klik selesai, kemudian klik wajib diisi. Ya. Soal nomor 2 sudah selesai kita buat. Jika ini belum ada nomornya, kita isikan dulu supaya lebih sistematis nomornya. Ya, nomor 1, nomor 2. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3 dengan langkah yang tadi sama. Yang pertama adalah klik tambahkan pertanyaan. Kemudian kita lihat di sini di MS Word kita untuk nomor 3 seperti ini contoh pertanyaannya. The picture that shows the airport is bla bla bla. Nah, yang pertama kita blok pertanyaannya, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian kita kembali lagi ke form, kita klik kanan dan paste. Setelah itu, karena tadi opsi jawabannya mengandung unsur gambar ABCD-nya, maka caranya adalah seperti ini. Kita urutkan ya, opsi 1 kita ketik opsi A, kemudian kita pilih gambarnya. Tadi A adalah kereta, berarti kita cari gambar kereta di folder di laptop kita. Cari, kemudian nah ini adalah tempat saya menaruh gambar-gambar soal. Saya pilih Create Station, kemudian klik open. Kita tunggu. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita enter saja untuk menambah opsi jawaban yang B. Kemudian kita klik langkah yang sama, tambahkan gambar. Kemudian kita cari gambar terminal bis. Kita cari ya di sini, kemudian kita klik open. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian dari base ini kita enter saja ke bawah, maka akan muncul opsi C ya, opsi C. Kemudian kita klik tambahkan gambar untuk mencari gambar bandara. Bandara sudah. Sekarang kita enter dan kita dengan D, kita klik tambahkan gambar, kita cari gambar selanjutnya untuk opsi jawaban yang D, ya ini karbon. Ya, di sini. Baik, secara umum ini sudah selesai, dan jangan lupa sebelum kita membuat ke soal berikutnya, kita klik kunci jawaban. Ya, kemudian kita berikan poinnya tadi, kita berikan contoh 1 poin untuk setiap soal benar. Kemudian pertanyaannya, the picture that shows the airport is, berarti jawabannya adalah yang C, A, B, C. Kemudian klik selesai seperti ini. Jangan lupa diklik wajib diisi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Tadi kita sudah sampai nomor 3, berarti sekarang kita akan membuat soal nomor 4. Klik tambahkan pertanyaan, kemudian kita menuju ke Microsoft Word kita, kemudian kita cari dulu contoh soalnya.
Untuk contoh pertanyaan yang seperti ini berupa dialog atau conversation, kita bisa gunakan aplikasi yang disebut Snipping Tool. Kita klik di sini start, kemudian kita klik Snipping Tool, ya, di sudah muncul, kita klik saja, kemudian kita drag yang akan kita masukkan ke dalam soal kita dalam bentuk gambar. Sesuaikan, kita lepas, kemudian klik save snip, ya, diklik saja. Kemudian kita tentukan di folder mana kita akan menyimpannya. Oke, kita simpan di sini saja. Kita klik, kemudian kita klik save, ya. Kita simpan saja. Kemudian klik Google Form kita lagi. Kemudian di sini kita klik gambar. Ini untuk pertanyaan nomor 4, ya. Kita klik, kemudian kita klik sehari. Kemudian kita klik di mana tempat kita tadi menyimpan gambarnya, ya, tadi ini yang kita snipping tool tadi, diklik, kemudian diklik open. Prosesnya, ya, oke, jadi sudah seperti ini tampilannya. Kemudian untuk memperbesar kita bisa klik saja, kemudian kita geser, kita tahan, klik tahan, ya, tahan, ya, dan akan menjadi besar. Kemudian kita akan memindah pertanyaannya. Nah, seandainya contohnya ini, ya, dalam bahasa Indonesia dulu, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan di sini. Di sini kita klik kanan dan klik paste, ya, seperti ini. Kemudian untuk opsi jawabannya kita blok, kemudian kita copy, kembalikan ke Google Form, diklik, klik kanan dan tekan tombol paste. Maka seperti ini. Baik, berikutnya kita sudah bikin soalnya. Setelah itu kita tentukan kunci jawaban dan poinnya. Kita klik poinnya 1, kemudian jawabannya tadi adalah I'm fine to thank you. Klik selesai dan jangan lupa diklik wajib diisi. Ya, secara umum demikian cara membuat soal dari MS Word untuk selanjutnya dijadikan soal online di Google Form. Untuk soal selanjutnya bisa mengikuti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita asumsikan soal ini sudah selesai di nomor terakhir, maka langkah selanjutnya kita adalah men-share atau membagikan link tugas ini kepada siswa kita. Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan dengan cara mengakses link tugas ini. Kita tarik ke bagian paling atas, kemudian kita klik kirim, kemudian kita arahkan kursor kita ke icon link ini, kita klik. Nah, ini adalah tautan atau link yang bisa kita bagikan kepada siswa-siswi kita agar bisa mengakses soal online yang kita berikan. Tapi karena ini bentuknya masih terlalu panjang, maka bisa kita perpendek dengan cara mengklik memberikan checklist untuk memperpendek URL. Kemudian kita salin, ya, oke. Ini adalah link asli soal online yang nanti akan kita berikan kepada siswa-siswi kita. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa mengcustom atau lebih memperpendek lagi yang sudah kita salin ini dengan cara membuka website bit.ly atau bisa juga dengan gg.gg. Coba kita gunakan gg.gg dengan membuka jendela Chrome yang baru, ya, tentunya. Baik, coba kita enter. Ya, tampilannya adalah seperti ini. Kita masukkan link asli Google Chrome kita tadi di sini dengan cara klik kanan, paste. Kemudian setelah itu kita klik custom link, customize link, kita klik, ya, kemudian kita isikan
link kita ya, bisa kita namai dengan nama yang kita inginkan. Contohnya PAT Bahasa Inggris 7 seperti ini contohnya. Kemudian setelah kita ketik link yang kita inginkan, kita bisa melanjutkan dengan mengklik tombol shorten URL. Ya, berhasil. Ini adalah link yang sudah kita custom, bisa kita salin dan kita simpan agar kita bisa memberikannya kepada murid kita di kemudian hari. Caranya di blok, kemudian di klik kanan, kemudian di copy, kemudian kita caranya Bapak Ibu membuat template ya di MS Word seperti ini contohnya. Ini hanya trik saja supaya kita bisa menyimpan link dan token yang sudah kita buat agar kita tidak lupa. Nah, di sini contohnya mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Linknya saya pastekan di sini ya. Klik kanan, paste. Ya, ini linknya. Kemudian tokennya tadi jangan sampai lupa. Kalau lupa bisa kita cek lagi ke Google Form kita untuk mengakses token kita. Kita lihat ya, tadi sampai sini, kemudian ini di close. Kita lihat token kita. Ini ada di sini. Nah, kita lihat di sini adalah token kita. Kita blok, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita salin kembali di template yang sudah kita siapkan tadi. Klik kanan dan paste. Ya, ini adalah link dan token soal online untuk siswa-siswi kita kelas 7. Ya, secara umum kita sudah selesai membuat soal ulangan atau ujian online dengan menggunakan Google Form. Tapi sebelum kita tutup, kita benar-benar yakin sudah selesai, kita bisa cek dulu dengan cara klik tombol pratinjau. Ya, ini adalah tampilan yang nanti akan dilihat siswa dan siswi kita setelah mereka mengakses link yang sudah kita berikan. Bisa kita coba untuk mengerjakan ya. Kita isi nama, seandainya namanya Vivia. Kemudian kelas 7A, nomor absen 27. Token diisi dengan token yang tadi sudah kita buat. Ya, seandainya siswa atau siswi kita salah dalam memasukkan token, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, token Anda salah. Silahkan coba lagi atau hubungi guru pengampu. Seperti itu. Nah, jadi kita pastikan token yang dimasukkan harus benar. Nah, setelah ini kita minta untuk siswa untuk mengecek kembali dan kita bimbing untuk token yang benar. Ya, kemudian jika siswa sudah berhasil memasukkan token dengan benar, mereka akan menuju ke bagian soal dan mereka bisa mulai mengerjakan soal dengan mengisi salah satu jawaban di lingkaran ini dengan cara mengklik salah satu lingkaran. Ya, kita coba. What is the meaning of dry? Ya, lihat. Kemudian soal berikutnya, the animal below is known as, jawabannya B. Kemudian the picture that shows the airport is, kita klik jawabannya yang C. Kemudian soal keempat ada soal conversation atau percakapan seperti ini. Kemudian siswa kita akan menjawabnya. Kemudian siswa kita menjawab. Seandainya menjawab ini, kemudian ini kita asumsikan soal terakhir. Setelah itu siswa akan klik tombol kirim. Nah, ini adalah tampilan terakhir setelah siswa
berhasil mengirim tugas dari Google Form yang sudah kita berikan. Nah, di sini muncul notifikasi terakhir. Terima kasih sudah mengerjakan soal PAT Bahasa Inggris kelas 7. Semoga nilaimu memuaskan. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah, yang tadi sudah kita setting di pengaturan. Ya, dengan demikian siswa-siswi kita telah selesai mengerjakan soal online yang sudah kita berikan. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa menutup semua jendela aplikasi. Di video mendatang, insya Allah kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses hasil dari pekerjaan siswa beserta nilainya di video yang akan mendatang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu guru untuk memberikan subscribe, like, share, and comment agar channel Gupi Education ini bisa lebih berkembang. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.